Terpujilah Engkau ya Tuhan di atas puji-pujian kami, di atas ucapan syukur yang kami naikkan. Dan saat ini kami bersama-sama rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, urapilah kami, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan kami rindu untuk kami terus-menerus dituntun melalui firman-Mu yang hidup itu. Sehingga hidup kami ada di dalam naungan Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, jemaat-Mu, hamba yang terbatas ini, kiranya Engkau pakai dan urapilah. Biar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba berasal dari Roh Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Apa kabar kita semua? Puji Tuhan. Tentu kita semua dalam keadaan baik. Dan saya melihat ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik di tengah-tengah musim panas. Dan kita juga bersukacita ya, karena Indonesia sudah merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-79 dan kita juga merasakan kebahagiaannya. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu hidup dalam anugerah Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Dan dengan tema yaitu hidup dalam anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca tadi adalah surat yang ditulis untuk ditujukan, disampaikan kepada ke-12 suku di perantauan. Itulah yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-1. Dan juga pada awal surat dikatakan bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus sangat jelas menunjukkan surat ini kepada orang-orang di perantauan. Para penafsir mengatakan
mengemukakan pendapat mereka mengenai surat ini, ada dua kemungkinan yang menyatakan kejelasan penerima surat yang ditulis oleh Yakobus ini. Yang pertama, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya, yaitu mereka yang tinggal di Yerusalem dan Palestina di wilayah-wilayah lain saat itu. Lalu yang kedua, dikatakan surat ini ditujukan kepada seluruh orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di berbagai wilayah pada masa itu. Inilah dua kemungkinan mengenai tujuan surat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara sepintas memang pendapat tersebut seolah-olah sangat eksklusif, khusus. Namun pada dasarnya surat yang ditulis ini ditujukan kepada semua orang percaya, baik orang Yahudi yang percaya maupun orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan justru juga ditujukan kepada setiap kita, orang percaya masa kini. Maka dapat dikatakan bahwa surat Yakobus ini merupakan surat yang tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen pada tahun 45 sampai 49 Masehi, tetapi secara menyeluruh ditujukan kepada semua orang percaya di seluruh dunia hingga kini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi dan yang akan kita renungkan hari ini merupakan suatu pengajaran yang sangat penting bagi setiap orang-orang percaya. Pengajaran yang begitu penting. Yang berbicara tentang orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sebelumnya Yakobus menuliskan alasan yang terjadi. Nah, ada dua hal pengajaran yang sangat penting disampaikan oleh Yakobus. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam hawa nafsu yang mendatangkan sengketa dan pertengkaran. Dapat kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan juga yang kedua adalah persahabatan dengan dunia yang adalah permusuhan dengan Allah. Di dalam ayat yang keempat. Ini adalah pengajaran sangat penting. Mengingatkan dan mengajarkan setiap orang percaya. Dalam pengajaran ini Yakobus mengecam dengan tegas keadaan itu. Keadaan orang-orang yang melakukan hal demikian. Kemudian ia memberikan pengertian yang benar. Mengenai hidup yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam anugerahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah dalam perjanjian dan kasih-Nya yang begitu besar dan mulia itu telah menyediakan, menyatakan dan memberikan anugerah itu kepada dunia, kepada kita di dalam Yesus Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh anugerah itu. Anugerah yang telah kita terima dari Allah bukanlah membuat kita semakin jauh dari Allah dan tidak hidup berkenan kepadanya. Justru seharusnya anugerah itu membuat kita
semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia, dan hidup sesuai dengan perkenanan Allah di dalam anugerah itu. Perlu kita renungkan hal ini. Maka firman Tuhan hari ini akan mengajarkan setiap kita, membawa setiap kita, orang-orang percaya, yang pada dasarnya kita harus menyadari, mengetahui, dan bagaimana kita harus hidup di dalam anugerah Allah itu. Tentu hidup di dalam anugerah Allah tidak sama dengan hidup di dalam atau di luar anugerah Allah. Tidak sama. Sebelum kita menerima anugerah, hidup kita tidak sama seperti ketika kita diselamatkan, menerima anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatkah kita tentang suatu perumpamaan yang pernah Yesus sampaikan, yaitu kisah tentang talenta. Ada hamba-hamba yang diberi kepercayaan untuk menerima harta tuannya. Mereka menerima masing-masing, dikatakan menurut kesanggupannya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Hamba yang menerima talenta itu mempergunakannya dengan baik sehingga ia beroleh 5 talenta lagi. Mempergunakan talenta itu dengan baik. Demikian juga hamba yang menerima 2 talenta itu. Ia pun memperoleh laba 2 talenta lagi sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi yang ketiga, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menyimpan miliknya dalam lubang. Lalu kemudian tuan hamba-hamba itu datang dan setiap mereka datang kepada tuannya. Mereka datang kepada tuannya masing-masing. Dan dikatakan hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu datang kepada tuannya dengan bersukacita. Karena mereka mengerjakan apa yang baik seperti yang tuannya harapkan. Namun juga datang hamba yang menerima 1 talenta itu. Ia tidak seperti hamba-hamba yang lain. Ia tidak bertanggung jawab atas apa yang diberikan dan dipercayakan oleh tuannya. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar. Bukankah Allah telah memberikan anugerahnya kepada setiap kita? Bagaimana keadaan kita ketika kita menerima anugerah itu? Sudahkah kita hidup benar di dalam anugerah itu? Apa yang telah kita kerjakan melalui anugerah itu? Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anugerah itu telah kita terima dari Allah. Allah ingin kita hidup di dalamnya secara aktif. Anugerah adalah pemberian yang diberikan kepada setiap manusia, setiap kita, yang diberikan secara cuma-cuma, gratis. Yang pada dasarnya sebetulnya
manusia, kita semua tidak layak menerimanya. Seorang teolog bernama Eiser berpendapat mengenai anugerah. Katanya, kata anugerah, khususnya hen, itu berkonotasi pada sikap membungkuk, merendahkan diri, yang artinya yang lebih kuat datang menolong yang lebih lemah. Allah yang kuat menolong manusia, kita yang lemah. Nah, ini satu pengertian yang disampaikan oleh seorang teolog. Bapak Saudara yang terkasih, anugerah itu berbicara tentang pengampunan dosa. Anugerah berbicara tentang pembebasan. Anugerah berbicara tentang keadaan yang tidak layak, namun dilayakkan atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan tentu berbicara tentang keselamatan kekal. Mari kita belajar di dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang menjadi ciri orang yang hidup di dalam anugerah Allah. Mari kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, sadar akan besarnya anugerah Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh hebatnya kasih Allah bagi kita. Sehingga ia dengan segala kemurahannya memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita terima sebetulnya sebagai manusia yang berdosa. Maka betapa bersyukurnya kita yang telah diberi suatu harta yang tidak ternilai harganya itu. Dikatakan di dalam anugerah, bahwa anugerah itu lebih besar dari apapun yang kita miliki. Anugerah itu lebih besar dari segala apapun yang kita miliki hari ini. Bisa kita lihat di dalam gambar itu, ya, perbandingan antara kasih dengan harta, dengan materi. Ya, sepertinya berat di harta ya. Tapi sebetulnya kasih itu lebih besar. Ini adalah sudut pandang manusia melihatnya. Tapi sudut pandang Allah tidak demikian. Manusia memandang yang demikian, tetapi Allah tidak. Kasihnya besar, lebih besar dari segala yang kita miliki. Bapak Saudara yang terkasih, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. Lebih besar. Kata lebih besar di situ cukup menarik jika kita perhatikan, di mana di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata meizona dari kata megas yang berarti besar, sangat hebat, tinggi, besar dan kuat. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya, betapa luasnya, hebatnya
dan tingginya anugerah yang Allah berikan kepada setiap kita, manusia yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini harusnya membuat kita sadar betapa mulianya, besarnya anugerah Allah bagi kita. Tidak ada yang dapat membandingi anugerah Allah. Maka kesadaran kita akan anugerahnya membawa kita kepada sikap menyadari segala kelemahan dan ketidakmampuan kita. Kita akan memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Jika kita sadar akan anugerah itu, maka kita perlu menyadarinya. Jika kita belum sadar, marilah kita sadar bersama-sama. Kesadaran kita akan besarnya anugerah Allah atas kita akan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaannya. Orang yang sadar adalah orang yang tahu diri. Ketika diberi, ia akan sadar bahwa dia sedang diberi. Tanpa usaha apapun, ia diberi. Dan ia harus tahu itu. Ia harus sadar. Itulah orang yang tahu diri. Ia ingat apa yang telah diterimanya dan siapa yang memberinya. Kesadaran akan besarnya anugerah Allah tentu merupakan bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita dan hidup kita sungguh berharga di matanya. Tetapi juga ada orang yang sombong. Ada orang yang sombong, yang tidak tahu diri. Mereka sudah diberi, tapi berlagak dan menganggap dirinya lah yang lebih hebat. Padahal sebetulnya mereka hanya diberi, itu hanya pemberian. Tidak untuk dipamerkan, tidak untuk dianggap, ini dah kehebatan saya. Dengan orang yang demikian, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, mengasihani orang yang sadar akan hidupnya. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sadarlah kemalanganmu. Sadarlah, marilah kita menyadari anugerah Allah yang hebat dan besar di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup di dalam anugerah Allah akan menyadari betapa besarnya anugerah itu. Seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mari kita bersama-sama dengan orang kudus menyadari, memahami akan besarnya anugerah Allah dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama yang kita renungkan. Dan yang kedua, bagaimana cara orang yang hidup di dalam anugerah Allah? Yang kedua adalah tunduk kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah Allah telah menyatakan dalam kehidupan kita segala yang tidak terduga, segala yang baik yang tidak terduga, yang tidak pernah terpikirkan, dan segala sesuatu yang kita nikmati dan rasakan melalui anugerahnya itu. Bukankah kita sebagai orang-orang yang berdosa pada dasarnya tidak layak untuk menerima anugerah itu? Tetapi Allah yang dengan segala kebesaran, kemuliaan, serta keagungannya, oleh kasih-Nya yang besar, Ia memberikan itu kepada setiap kita.
Dan kita telah memperoleh anugerah itu. Lalu bagaimana keadaan kita? Bagaimana sikap dan perubahan yang kita alami? Dan apa yang kita rasakan ketika kita memperoleh anugerah itu? Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang menerima anugerah tentu mengalami perubahan. Perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Mengapa? Karena anugerah Allah adalah anugerah yang penuh kuasa. Yaitu kuasa yang mengubahkan. Kehidupan kita yang dahulu di dalam gelap, dijajah, dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Oleh anugerahnya kita diangkat. Kita dibebaskan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Yakobus dalam bagian ini menyatakan kepada seluruh orang percaya untuk tunduk kepada Allah. Karena setiap orang yang percaya hidupnya dipenuhi anugerah itu. Maka ajakan kepada setiap orang yang hidup di dalam anugerah itu adalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Sang Pemberi anugerah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat dalam bagian ini yang dikatakan tunduklah kepada Allah. Kata tunduk di dalam bagian ini menggunakan kata hupotasso. Hupotasso. Kata ini diambil dari dua kata, hupo dan tasso. Jadi dua kata. Dari satu kata terbagi menjadi dua. Hupo itu artinya adalah di bawah. Yaitu merujuk kepada posisi dan kondisi yang rendah. Dan tasso itu artinya adalah menetapkan atau membuang diri. Maka di dalam bagian ini kita dapat memperoleh satu pengertian bahwa kata tunduk yang dimaksud adalah menetapkan diri di bawah, yaitu pada posisi yang lebih rendah, atau dapat dikatakan merendahkan diri kepada Allah. Maka tunduk itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Dan juga tidak kalah penting kata hupotasso ini dalam gramatikalnya itu merujuk kepada suatu keadaan, peristiwa yang telah terjadi secara pasif. Nah, itu menunjukkan kepada sikap ketundukan kita kepada Allah sesungguhnya itu telah terjadi ketika kita pertama kali menerima anugerah itu. Jadi bukan hanya itu berlangsung setelah menerima, tapi juga ketika pertama kali menerima anugerah itu, disitulah kita tunduk kepada Allah. Dan ketundukan itu terus-menerus berlanjut. Dan dalam terjemahan King James Version, itu menggunakan kata serahkanlah dirimu. Kata tunduklah tadi, serahkanlah dirimu kepada Allah. Sedangkan dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, taatlah kepada Allah. Nah, ini menegaskan kepada sikap penyerahan diri kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Tunduk itu artinya penyerahan diri. Menyerahkan diri kepada Allah. Dan tunduk itu juga berarti taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Jadi perintah untuk tunduk kepada Allah berbicara tentang sikap merendahkan diri yang di dalamnya kita berserah dan taat kepada Allah yang mengasihi kita. Setiap orang yang menyadari betapa besar kasih kuasa Allah itu sungguh hebat dan dahsyat. Maka Yakobus mengatakan di dalam bagian ini ayat yang ke-10
Dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Ia yang akan meninggikan kita. Namun juga sebaliknya, ketika kita tidak merendahkan diri, kita meninggikan diri, kita sombong, kita tidak tunduk kepada Dia, maka kita akan direndahkan. Juga mengenai bagian firman Tuhan ini, seorang penafsir, Matthew Henry, berkata, kata tunduklah itu, artinya tundukkanlah pengertian-pengertianmu kepada kebenaran-kebenaran Allah. Tundukkanlah kehendakmu kepada kehendak Allah. Kehendak ajarannya, kehendak pemeliharaannya. Dan pada dasarnya kita harus tunduk, bukan karena takut, tetapi karena kasih. Bukan hanya karena murka Allah, tetapi karena hati nurani kita yang menyadari bahwa Dia adalah Allah yang hebat. Ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah, inilah yang juga berpotensi diusahakan oleh iblis untuk dihalangi. Iblis menghalangi kita untuk tunduk kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetaplah teguh, jangan goyah, serta mari kita waspada dan tetap berjaga-jaga hari ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sikap tunduk di hadapan Allah akan membawa kita untuk memiliki pengertian, pengenalan akan Allah, dan inilah yang akan meneguhkan setiap kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan hari ini, sudahkah kita tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri, berserah dan taat kepadanya? Bukankah kita telah menerima anugerahnya? Akankah kita yang telah diberi anugerah itu malah merasa lebih hebat dari Dia yang memberikannya kepada kita? Tapi marilah kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah itu, melalui Yesus, mari kita hidup tunduk di hadapannya. Ketika kita dengan segenap hati tunduk kepada Allah, maka segala musuh dalam kehidupan kita dapat kita taklukkan. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis adalah lawan kita. Ia seperti singa yang mencari orang yang akan ditelannya, seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis juga pada mulanya itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya, makhluk ciptaan Allah. Tapi ia tidak tunduk kepada Allah. Ia tidak tunduk kepada Allah. Ia malah menentang Allah. Ia ingin menjadi Allah. Maka apa yang terjadi padanya? Ia dibuang. Ia dibinasakan. Maka jika setiap orang yang hidup tidak tunduk di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, artinya ia melakukan hal yang sama seperti tabiat yang dilakukan iblis. Maka marilah kita menyadari akan anugerah, tunduk kepada Allah. Lalu yang berikutnya adalah mendekat kepada Allah. Dalam ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu menyadari hari-hari dalam kehidupan kita, betapa Allah memberikan penyertaannya yang sempurna, segala berkatnya. Dan seringkali sebenarnya kita tahu bahwa di dalam Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Di dalam Dia ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan.
Namun pada saat yang sama, kita tidak mau datang kepadanya. Dalam bagian ini Yakobus menegaskan kepada orang-orang percaya pada masa itu untuk mereka senantiasa mendekat kepada Allah. Dan kata mendekatlah dalam bagian ini itu adalah egus dari kata eko. Itu artinya meremas, mencekik. Nah, arti ini menunjuk kepada tangan yang menggenggam, memegang dengan kuat, atau dapat diartikan berpegang erat atau kuat. Lalu kemudian kata ini juga berarti dekat. Dekat itu juga berbicara tentang tempat dan waktu, merujuk kepada siapa kita dekat dan di mana tempatnya, lalu kapan waktunya kita dekat. Maka dalam bagian ini dapat diartikan bahwa di mana tempatnya kita dekat. Kita datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Lalu kapan waktunya? Setiap waktu. Kepada siapa kita dekat? Kepada Allah. Di mana tempatnya? Di rumah Allah. Kapan waktunya? Setiap waktu. Mari kita hidup sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Berpegang erat kepada Allah. Teguh dalam iman. Mendekat dan datang kepadanya senantiasa dengan segala keadaan. Dalam kehidupan kita saat ini. Cara untuk kita mendekat dan datang kepada Allah. Tentu kita melalui doa. Melalui pembacaan firman Allah. Melalui persekutuan dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Termasuk juga bagaimana kita bersekutu hari ini. Itulah cara kita datang mendekat kepada Allah. Bapak Saudara yang terkasih, hari-hari ini mungkin seringkali kita mengabaikan waktu kita datang kepada Allah, kepada Tuhan. Kita sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai macam hingga kita lupa dengan Tuhan. Bahkan mungkin dalam suatu keadaan kita sangat mudah terjatuh dan kita tidak ada dasar untuk berpegang. Di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berpegang teguh kepada Allah. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada kemenangan, ada kebebasan, ada pengharapan. Seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah adalah setia, Ia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Dan marilah kita senantiasa datang kepadanya. Seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dia Yesus Kristus yang kita percaya, Dia adalah batu penjuru dalam hidup kita. Bapak Saudara yang terkasih, sudahkah kita melakukan seperti yang difirmankan Tuhan dalam firman-Nya ini? Apakah kita masih belum melakukan seperti yang dikehendakinya? Melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar mendekat kepada Allah. Karena ketika kita mendekat kepadanya, Ia akan mendekat kepada kita. Mendekat kepada Tuhan membuat kita membuat keadaan kita mengerti akan keadaan kita. Keadaan hati dan keadaan seluruh aspek hidup kita. Maka itulah membawa kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Maka kesimpulannya bagi kita, Allah rindu setiap kita senantiasa hidup benar di dalam anugerahnya. Anugerah bukan hanya sebuah gift, hadiah yang cukup kita terima saja. Tetapi Allah juga rindu anugerah itu dihidupi sesuai dengan kehendaknya. Seperti hari ini kita diajarkan. Mari kita hidup sadar akan besarnya anugerah Allah.
tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapannya, berserah penuh kepadanya dan taat kepadanya. Mendekat kepada Allah dan kita berpegang erat kepadanya senantiasa. Karena kepadanya lah pengharapan kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, terpujilah namamu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam kelemahan kami sadar dan kami rindu untuk kami hidup tunduk di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Untuk kami terus mengasihi Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan dengan segala berkat. Dengan segala kemampuan kami untuk tunduk mendekat kepada Allah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya setiap kami datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus berpegang pada firman-Mu yang erat dan dahsyat itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu hari ini. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Di hari kemerdekaan ini kiranya bangsa kami dipulihkan. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Demikian juga negara di mana kami berada saat ini, di Jepang ini. Tuhan kiranya juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Jemaat yang mengalami sakit, yang memerlukan pemulihan. Tuhan kiranya datang dan pulihkan. Jamah mereka Tuhan. Sembuhkanlah. Dan kami berdoa untuk jemaat yang mengandung. Juga Tuhan berkati janinnya. Jagalah kiranya janin itu tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kami percaya kepadamu dalam setiap doa yang kami naikkan. Kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.